Ya, kita harus kritis di sini. Ustadz Fahim telah memasukkan seorang wanita ke kamar dalam rangka evaluasi. Ada laki-laki, ada perempuan yang itu bukan mahram. Ketika ada laki-laki dan perempuan berduaan, nanti yang ketiga apa? Setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, kali ini saya mau bahas mengenai satu kasus yang telah menimpa, entah itu benar atau tidak, yang telah menimpa Ustadz Fahim Mawardi, channel Benteng Akidah ya. Tentu sahabat semuanya sudah tahu bagaimana lika-liku ceritanya. Dan mungkin ya lebih tahu dari saya lah seperti itu. Sejauh ini yang saya terima dari berbagai informasi, baik dari media tulis maupun media YouTube, saya mendapatkan informasi beliau itu dituduh mencabuli santriwatinya, bahkan ada ustazahnya 1 atau 4 itu. 11 santri, ustazah 4 kalau tidak salah. Tentu ini kalau benar, wah betul-betul parah ya. Memang harus dihukum seberat-beratnya. Karena beliau itu seorang tokoh, tapi melakukan hal seperti itu, masa depan anak-anak bangsa ini dihancurkan begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau benar. Nah, kalau salah bagaimana? Nah, ini yang pengen saya koreksi, sahabat. Tentu kita tahu Ustadz Fahim itu membela diri seperti itu ya. Ingin menunjukkan kepada kita semuanya apa yang dituduhkan oleh Wakilah, kata beliau mantan istrinya itu, beliau mencabuli santriwatinya di tengah malam, kemudian pas dia sedang berduaan begitu ya di kamar. Nah itu pas kejadian itu diduga mencabuli, kemudian didobrak oleh santriwati yang lain dan lain sebagainya lah. Itu cerita sudah tahu kita semuanya. Saya yakin sahabat semuanya sudah mengerti. Tapi bukan di situ titik permasalahan saya yang ingin saya koreksi di sini dan saya bahas. Ketika ada tuduhan semacam itu, jadi istrinya, mantan istrinya ini, ketika Ustadz Fahim memasukkan seorang wanita, entah itu santriwatinya atau ustazahnya, dalam rangka evaluasi pembelajaran. Nah ini kan ada dua pendapat. Yang Ustadz Fahim mengatakan tidak ada pencabulan sama sekali, yang istrinya mengatakan oh itu sampai berdesah-desah dan lain sebagainya lah. Wallahu alam, untuk kebenarannya kita tidak tahu. Tetapi antara pernyataan yang disampaikan oleh mantan istri beliau dan juga beliau sendiri, ini ada titik satu persamaannya. Memang benar terjadi ada ustadz atau ustazah atau santriwati begitu yang dimasukkan, yang diminta masuk ke dalam kamarnya Ustadz Fahim. Bahkan di video klarifikasinya yang terakhir saya melihat beliau menunjukkan kamar atau studio atau apa ya, tempat evaluasi seperti itu. Jadi sebuah ruangan untuk mengevaluasi santriwati. Nah, yang diduga itu adalah sebuah pencabulan atau ya enak-enak gitu ya. Itu dari sang istri. Kemudian dari Ustadz Fahim mengelak, itu bukan pencabulan, ini adalah evaluasi. Oke. Di sini titiknya ada ya. Jadi memang ada kejadian di mana seorang wanita masuk ke sebuah kamarnya Ustadz Fahim Mawardi ini dalam rangka wallahu alam. Dalam rangkanya ini kita tidak tahu. Tapi kejadian ada seorang wanita ini kan ada. Memang ada wanita. Entah itu melakukan hal-hal yang
tidak wajar atau melakukan hal-hal yang memang disampaikan Ustadz Fahim, kita tidak tahu yang ini. Nah, justru di sini yang ingin saya tanggapi. Memang kalau kejadian ini sudah fix ada, ya kita harus kritis di sini. Ustadz Fahim telah memasukkan seorang wanita ke kamar dalam rangka evaluasi. Apakah bisa dibenarkan ketika Ustadz Fahim melakukan tindakan seperti itu dalam rangka evaluasi? Kalau yang didugakan oleh istri beliau, mantan istri beliau ya, bahwa itu adalah tindakan enak-enak, ya jelas itu tidak bisa dibenarkan jelas. Kalau ada pencabulan jelas itu tidak bisa dibenarkan. Itu tidak usah pakai dalil banyak-banyak, semuanya orang sudah tahu. Akan tetapi ini evaluasi, ada guru laki-laki, ada santriwati perempuan. Nah, di sini justru menjadi perhatian kita sebetulnya. Ada laki-laki, ada perempuan yang itu bukan mahram. Ya tetap itu bukan mahram. Meskipun antara santriwatinya dan juga si ustadznya ini adalah berstatus guru murid, tetapi dalam kemahraman ini tidak bisa menjadi mahram. Sehingga nanti timbul hukum bagaimana ketika ada laki-laki dan perempuan berduaan. Nah, di sini kita memberi saran kepada, ya untuk kita semuanya lah, ini untuk pembelajaran, apa yang telah dilakukan oleh FM ini Ustadz Fahim, evaluasi tetapi dengan berduaan, itu tetap tindakan yang berbahaya. Nanti masuk kategori yang diwanti-wanti oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sahabat tentu sudah pernah mendengar semuanya. Ketika ada laki-laki dan perempuan berduaan, nanti yang ketiga apa? Setan. Nah, ini yang tidak enak, yang harus kita hindari. Makanya mau model bagaimanapun, kalau statusnya itu adalah mahram, bukan mahram ya, maaf, statusnya bukan mahram, dia itu adalah orang lain, meskipun itu murid kita, tetap mereka itu adalah orang-orang yang tidak bisa kita sentuh begitu saja. Intinya apa? Ya Anda kalau menjadi guru ya tidak usah berdua-duaan begitu. Mau evaluasi, mau apa, ya kita hindari begitu ya. Ini diwanti-wanti oleh Kanjeng Nabi. Dalam hadis Tabrani, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyebutkan, iyyaka wal khalwata minan bin nisa'i. Iyyaka wal khalwata bin nisa'i. Hindari berdua-duaan, bersepi-sepian dengan bin nisa'i, wanita. Hindari. Nah, walladzi nafsi biyadihi ma khola rajulun bimro'atin illa dakhala syaitanu bainahuma. Ma khola rajulun bimro'atin. Ini jelas sekali. Nanti bahkan sampai walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, ma khola rajulun bimro'atin, tidak berdua-duaan seorang lelaki dengan perempuan, seorang perempuan, illa dakhala syaitanu bainahuma, kecuali setan masuk ke situ. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, sebagai guru, sebagai siapapun. Nah, misalkan mau evaluasi kan ya bisa 2 orang. Jangan sampai ada yang namanya khulwah. Tapi malah kalau 2 orang mau semua gimana? Itu terlalu apa ya? Terlalu predator kalau ada masih memiliki hal-hal cabul sudah berdua. Intinya gini sahabat. Memang ini hal yang sudah diwanti-wanti Kanjeng Nabi. Siapapun mau itu, gurunya, mau apanya, mau yang bukan mahram lah, bukan mahram. Yang bukan mahramnya, kemudian berdua-duaan, ini kita hindari. Maka apa yang telah menimpa oleh Ustadz Fahim Mawardi ini, baik itu kejadiannya benar maupun keliru, tetap kita harus waspada dan menjadi ini pelajaran agar tidak ada lagi berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Seperti itu ya sahabat.
Ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan yang ketiga setan. Seperti itu, sahabat. Makanya ya untuk kebenaran kasus pencabulan atau tidaknya ya kita tetap tunggu bagaimana persidangannya. Tetapi mari kita sebagai pendidik semuanya atau siapapun lah ya kita hindari berdua-duaan dengan wanita karena yang ketiga nanti adalah apa? Setan. Seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.